Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah perasaan batinnya yang terdalam padamu saat ini ya. Perasaannya kayak gimana atau energi dia sekarang tuh kayak apa? Kita cek aja nanti ya. Karena ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Dan karena kita mau cek energi seseorang, aku bakalan kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kalian mau cek energinya ya. Silakan. Udah, kita mulai. Perasaan batinnya yang terdalam padamu saat ini. Aku ngerasa nih ada energinya yang menjauh, tapi dia lebih memilih kayak diam dulu sementara ini. Ada sih sedikit kesedihan yang dia rasain sebenarnya, tapi ini bisa ya energi seseorang yang kayak lagi nunggu. Kalau memang kamu sama dia berjauhan sekarang, ini ada sih dari mereka yang kayak nunggu ya, nunggu kamu ngelakuin sesuatu atau nunggu komunikasi dari kamu. Tapi kalau misalnya kamu bilang kayak kamu blok-blokan sama dia, ya ini di luar yang kalian blok-blokan ya. Kalau kalian masih kontaknya ada, belum blok-blokan, ya dia nungguin kamu sih untuk ngelakuin sesuatu sama hubungan kalian. Dia berusaha menerima apapun yang terjadi saat ini, kayak lebih ikhlas gitu loh. Ya udah, kalau emang kayak gini keadaannya, ya udah sabar gitu ya, ikhlas, dia terima, legowo gitu. Ada hal-hal sebenarnya yang bikin dia tuh kayak nggak mau mikirin sih ya, bisa dibilang kayak nggak mau mikirin banget lah, kayak nggak peduli ya kan. Pasti kalian juga ngerasa, banyak dari kalian yang ngerasa dia tuh kayak udah nggak peduli ya sama hubungan ini. Akhir-akhir ini sih ya dia sebenarnya lebih banyak kayak istirahat, menenangkan diri, merenung. Ya dia ngerasa dia butuh itu sih, butuh waktu buat sendiri, menenangkan diri, tenangin diri ya, tenangin pikiran juga. Kadang pengen sih dia bisa sharing atau cerita ke kamu apa yang dia rasain. Cuma banyak dari kalian yang hubungannya udah gak baik sih sebenarnya. Jadi dia mikir gimana mau sharing kalau kamu sama dia aja tuh kayak udah gimana gitu hubungannya ya. Di sini kayak ada seseorang yang lagi merilis ya, merilis hal-hal negatif, merilis apapun yang negatif di dalam dirinya, berusaha melepaskan, terus jadi lebih fokus ke karir atau ke finansial ya. Dibilang banyak pikiran sih banyak ya, tapi dia pengen lebih fokus ke masa depan kayaknya. Sama akhir-akhir ini sih lebih sering kayak cari pencerahan ya, banyak merenung, mikir gitu, cari pencerahan yang terbaik tuh apa buat hidupnya saat ini. Tuh kan, dia berusaha meninggalkan apapun yang menurut dia tuh udah gak penting, berusaha meninggalkan apapun yang udah gak udah nggak relate sama hidupnya, yang udah nggak sefrekuensi. Maksudnya mah dia pengen ini sih, pengen melindungi diri dia gitu dari apapun yang bikin dia sedih, bikin dia sakit hati, bikin dia stres. Di sini kayak banyak dari mereka yang sikapnya dingin kayaknya ya. Perasaan batinnya yang terdalam padamu saat ini. Dia ngerasa kayak sebenarnya ya, kayak ada feeling loss, kehilangan sesuatu saat ini. Kehilangan sesuatu, atau dia ngerasa dia udah gak dibutuhkan, atau dia udah gak penting mungkin buat kamu, atau dia ngerasa kamu udah gak ada sebenarnya.
hidupnya tuh sekarang kayak naik turun ya. Dia berusaha hadapi aja. Ya kita bilanglah dia nggak baik-baik aja gitu saat ini. Di sini dia ngerasa ya kayaknya udah menyakiti kamu. Terus dia jadi kayak lebih tertutup saat ini juga. Berusaha buat healing. Tuh ada yang bilang dia lagi healing. Mungkin dia juga ngerasa terluka sama keadaan hubungan kalian. Tapi dia kan berusaha menerima nih. Ya selebihnya dia fokus ke tujuan hidupnya, ke mimpi-mimpinya ke depannya. Apa dia kangen ya sama kamu ya? Iya. Aku ngerasa kayak ada seseorang yang ngerasa kehilangan terus kangen. Walaupun dia nggak menunjukkan aslinya diri dia gitu ya, sebenarnya apa yang dia rasain, dia tuh lagi kenapa, dia nggak nunjukin, tapi di lubuk hatinya tuh kayaknya kangen. Jadi aku baper nih. Perasaan batinnya yang terdalam saat ini, dia ngerasa tuh kayak semua orang tuh saat ini ya lagi nge-push dia gitu. Agak-agak stres jadinya. Semua orang kayak bikin dia stres. Semua orang bikin di posisi dia tuh kayak terhimpit, kayak terjebak gitu di sebuah keadaan. Dia aja tuh bingung harus kayak gimana gitu. Kayak semua orang tuh bikin dia pressure. Ya, ada tekanan kayaknya dari semua orang. Ya bisa dari love life, bisa dari keluarga, bisa dari pekerjaan juga. Pokoknya ngerasa dia di semua aspek tuh kayak ada masalah, semua kayak menekan dia. Dia butuh kekuatan sih sebenarnya. Butuh seseorang yang bisa menguatkan dia nih. Iya, dia butuh seseorang buat bersandar, seseorang yang bisa dia andalkan, seseorang dimana dia bisa sharing gitu. Banyak hal yang menurut dia tuh kayak udah berantakan, tapi dia nggak mau memperbaiki sesuatu yang berantakan itu. Jadi dia lebih fokus ke materi aja yang dia pikirin. Ada di sini kayak seseorang yang ngerasa buat apalah diperbaiki juga, mending ya fokus ke urusan materi aja, pekerjaan, finansial, keuangan ya. Di sini dia ngerasa kayak hidupnya tuh begitu-begitu aja, belum banyak yang berubah, belum banyak perubahan. Dia ngerasa kadang kayak dikejar-kejar gitu sama seseorang. Gak tahu nih, kamu yang ngejar apa dia yang ngejar. Kalau dia maskulin ya mungkin dikejar-kejar sama feminin ya, tapi bisa juga bukan kamu sih yang ngejar, mungkin cewek lain atau cowok lain yang ngejar. Tapi ada juga yang saat ini lagi fokus ya ke tujuan hidupnya. Dia ngerasa saat ini lebih baik fokusnya ke sana dulu. Sebenarnya aku ngerasa ya, baik dari mereka tuh yang pikirannya tuh ke kamu ya. Kayak ke kamu terus gitu. Porosnya tuh kalau kayak bulan memutari bumi tuh kayak gitu. Porosnya ke situ terus. Tapi seandainya pun kamu ya datang ke dia gitu ya, atau muncul ke hidupnya dia, hadir, dia welcome aja sih. Tapi memang dia nggak bisa banyak bicara kayaknya, belum bisa banyak hal yang dia omongin ke kamu. Takut, dia kayak takut ya, kayak takut salah, takut memperkeruh keadaan. Di saat dia ngomong banyak hal nanti salah, nanti bikin kamu sedih, nanti menyinggung perasaan kamu. Tapi bisa vice versa sih, bisa juga dia ya mau datang ke hidup kamu sebenarnya, mau hadir, mau muncul. Kalau dia yang mau hadir berarti ada banyak hal yang mau dia sampaikan. Tapi kalau kamu yang hadir,
dia nggak bisa banyak ngomong ya kayaknya, takut salah ngomong. Ragu juga sih dia kalau mau muncul ke hidup kamu lagi. Ini buat kalian yang udah ngejauh ya. Dia tuh saat ini kayak lagi energinya kayak seseorang yang takut di saat dia nanti deket sama seseorang atau deket sama kamu, nanti dia bakalan patah hati atau sedih, bakalan terjadi apa-apa sama dia. Makanya di sini banyak yang kayak jaga jarak, nggak mau sakit hati lagi kayaknya. Banyak yang terpuruk sih di sini situasinya ya, nggak baik-baik aja, kebingungan. Terus ada yang kasih batasan juga, ada yang ngerasa kayak di situasi yang sulit, kayak habis-habisan atau hancur atau terpuruk gitu hidupnya saat ini. Di sini ya ada sih sebenarnya di hatinya dia yang pengen ngomong tuh kayak, ini kita gimana ya gitu. Bisa kamu atau dia sih, bisa vice versa. Yang satu kayak minta ketegasan atau kejelasan, yang satu kayak cuek. Cueknya lebih ke ada hal yang dia pikirin sih. Sebenarnya kamu sama dia tuh banyak hal yang pengen di sharing ya. Kamu mungkin mau ngomong apa, dia juga mau ngomong apa. Kayak kalian sama-sama banyak hal yang mau diungkapin, pengen komunikasi, tapi juga nggak pengen saling menyakiti keduanya. Makanya di sini masih timbang-timbang ya, mau ngelakuin apa juga masih timbang-timbang aku lihat. Kalaupun kalian berjauhan, paling kayak kalian komunikasi lewat batin aja ya, kayak kontak batin, tiba-tiba keingetan kenapa. Ini banyak yang komunikasinya on off kayaknya di sini. Kalaupun hubungan kalian udah nggak baik, udah berantakan, nanti bakal ada waktunya sih dia muncul ke kamu terus kayak memperbaiki semuanya. Walaupun aku ngerasa kalau saat ini kayaknya enggak sih ya, enggak atau belum kepikiran buat memperbaiki saat ini. Perasaan batinnya yang terdalam saat ini, dia ngerasa hubungan kalian tuh naik turun, belum stabil. Entah kalian hubungannya lama atau baru ya. Banyak juga yang hubungannya baru berapa bulan gitu. Tapi dia juga ada rasa kayak berusaha bertahan ya. Kayak bertahan tuh apa ya? Maksudnya dia berusaha bertahan untuk keadaan yang sekarang. Kayak langkah demi langkah dia lakuin buat survive. Sakit hati sih sebenarnya dia nih. Ada rasa sakit hati. Bisa jadi sakit hatinya sama kamu atau bisa jadi sakit hati karena keadaan hubungan kalian. Aku ngerasa di sini kayak ada seseorang yang belum bisa ngasih kepastian. Ya. Jadinya ya sedih juga. Galau deh. Tapi ada juga sih yang kayak tersinggung ya di sini hatinya. Mungkin kamu pernah salah ngomong apa sama dia, jadi kayak kamu bikin dia tersinggung. Tuh ada lagi kartunya yang bilang dia sakit hati. Ada yang sakit hati sama kamu kali ya, makanya dia udah mulai ragu hubungannya sama kamu. Ragu, terus juga ada perbedaan. Dia ngerasa di antara kalian ada perbedaan. Dia ngerasa sebenarnya kamu tuh bikin dia jadi berkembang katanya nih. Ya anggaplah tadinya dia tuh keadaannya ya dulu sebelum ketemu kamu tuh kayak nggak baik-baik aja, keadaannya negatif, keadaannya suram gitu ya hidupnya. Tapi pas ada kamu hadir tuh kamu bikin dia tuh jadi lebih bersemangat, bikin dia jadi lebih apa ya, lebih hangat lagi atau lebih bercahaya lagi gitu hidupnya dia.
Kamu bikin dia dekat sama mimpi-mimpinya, cita-citanya, bikin dia mudah meraih tujuan hidupnya lagi. Kamu bikin dia berkembang, bikin dia bertumbuh. Mungkin dia tadinya biasa-biasa aja ya, tapi pas ada kamu kayak dibantu atau ada perubahan lah di dalam dia tuh. Apalagi kalau dia maskulin. Kalian, aku yakin banget sih di sini banyak feminin ya, yang alpha woman ya. Alpha woman yang bisa apa aja sendiri ya. Jadi jatuhnya malah ngebantuin si maskulinnya. Dia tuh sebenarnya ngerasa cocok banget loh sama kamu. Dia juga kagum sama kamu, amazed gitu. Gak ngerti kagumnya gimana, tapi dari kemampuan kamu, kecerdasan kamu gitu loh, itu yang membuat dia klik sama kamu. Kadang kamu keras kepala juga sih menurut dia nih. Kamu tuh kalau udah ngomong apa gak bisa gitu diubah sama dia. Gak bisa ya diomongin apa kayak susah gitu loh. Keras kepala. Tapi kalau hubungan kalian udah selesai ya, udah berakhir, dia menganggap kamu tuh masa lalunya, mantan terindah. Mantan terindah yang masih ada sisa-sisa perasaan. Komunikasi kalian juga udah gak lancar. Kamu kemana, dia kemana, udah beda visi misi juga. Kalau dibilang dia mau berjuang atau enggak buat hubungannya, dia lebih pengen berjuang buat hidupnya malah saat ini. Mungkin fokusnya lebih ke general ya, kayak kehidupan dia saat ini daripada ke relationship. Kalau dia bisa bilang tuh ya ke diri dia kayak, ya aku sabar-sabar dulu deh saat ini. Tapi walaupun aku sabar, aku tetap kepoin kamu loh dari jauh. Ada yang khawatir banget kayaknya sama kamu, kayak memastikan kalau kamu baik-baik aja. Make sure you are okay gitu. Jadi selain dia fokus ke hidupnya, dia ingin memastikan juga kalau kamu baik-baik aja. Dia tuh sekarang kayak lagi pengen mengepakkan sayapnya. Seandainya dia burung gitu ya, dia pengen ngepakin sayapnya. Dalam artian kayak dia pengen mengembangkan dirinya lagi gitu. Pengen menantang diri dia tuh sebenarnya sanggup gak sih kalau terbang lebih jauh atau terbang jauh dari kamu gitu. Karena di sini ada seseorang yang kayak pengen berubah untuk dirinya sendiri. Berubah karena dia menganggap dia masih banyak hal yang harus dia perbaiki. Berubah ya untuk hidup dia yang lebih baik juga. Dia ngerasa hubungan kalian tuh gak jelas ya, komunikasinya atau orangnya memang yang gak jelas. Kalian tuh beda loh ke tujuan dan keinginannya. Mungkin gini, anggaplah yang maskulin tuh mikirinnya materi, keuangan. Yang feminin mikirinnya tuh percintaan, hubungan, relationship. Jadi kadang beda alurnya, beda visi misinya. Ada yang ngerasa tuh kayak mati rasa ya. Kayak mati rasa gitu. Apalagi kalau dia ngerasa patah hati atau sakit hati ya saat ini. Ngerasa semua hal tuh kayak bener-bener secara bersamaan bikin dia tuh down, bikin dia sedih. Ada yang sampai nangis sih. Pikirannya banyak bercabang-cabang. Apalagi kalau dia nih seseorang yang leader ya,
leader dalam pekerjaan, keluarga atau apa. Nah, yang leader-leader ini justru kelihatan pusingnya, banyak hal yang dia pikirin. Tapi banyak dari mereka yang pengen mastiin kalau kamu baik-baik aja, kamu gak sakit hati, gak patah hati karena keadaan hubungan kalian saat ini. Dia lagi banyak menutup diri nih katanya. Maunya aja kayak gitu, jadi cuma dia yang bisa membuka dirinya sendiri. Jadi walaupun banyak orang yang berusaha buat bikin dia nyaman saat ini, bikin dia terbuka, kayak susah buat dia terbuka sama siapapun. Kayak dia doang gitu loh yang tahu caranya gimana buat membuka diri dia. Dia saat ini lagi kayak lagi banyak melawan hal-hal yang menghambat diri dia saat ini. Kayak banyak dari mereka yang nyimpen foto kamu deh. Jadi di saat dia kangen kayaknya dia lihat foto kamu. Di saat dia tiba-tiba kepikiran kamu, dia lihat foto kamu. Dia sadar sih kamu sama dia tuh banyak perbedaan. Perbedaan itu sebenarnya dia yang keep sendiri. Ya udahlah, dia keep aja, nggak perlu orang tahu, nggak perlu dia ceritain. Walaupun dia sadar kamu sama dia tuh banyak banget perbedaannya. Kalau kamu udah selesai hubungannya sama dia ngerasa bakal ada hal positif sih yang datang. Tapi bisa juga ya, setelah mungkin dia pernah putus sama pasangan sebelumnya, terus kamu muncul, nah itu kamu membawa cahaya buat dia ketika dia hubungannya berakhir sama seseorang. Kamu membawa cahaya, walaupun dia tahu sebenarnya hubungannya sama kamu nih bisa dibilang agak toksik atau hubungan yang menyeramkan atau membahayakan mungkin buat dia atau buat kamu. Banyak yang pengen bilang kalau kamu tuh membuat hidup dia jadi lebih sejahtera. Gak tau sih hal apa, pokoknya jadi lebih sejahtera aja. Ada sih dari mereka yang masih suka fokusin kamu. Ya apapun keadaannya, mau komunikasinya on off atau enggak, ya ada yang masih suka fokusin kamu. Menurut mereka kamu tuh orangnya strong ya, kuat. Bukan tipe-tipe yang nyusahin, jadi ya dia yang ngerasa cocok lah sama kamu. Dan dia lihat di sini kamu tuh seseorang yang bisa menenangkan dia. Di saat dia sharing atau cerita apapun, kamu bisa nenangin. Aku ngerasa kayak kalian saat ini lagi berjauhan, tapi nggak tahu ya siapa yang tahu, who knows. Misalnya saat nanti kalian ketemu lagi gitu. Kayak ada yang udah dia persiapkan sih, seandainya dia ketemu kamu. Dia kayak bakalan tahu mau ngomong apa, mau sampaikan apa ke kamu. Perasaan batinnya yang terdalam saat ini padamu. Dia ngerasa sih kamu berubah. Sikap kamu mungkin berubah ya ke dia. Dia mencoba buat beradaptasi sama keadaan saat ini. Walaupun di sini aku ngerasa kayak ada energi seseorang yang kayak pelan-pelan menjauh ya. Di sini ada separation sih kamu sama dia. Kalau kamu sama dia ada separation ya dia kangen sama kamu. Missing you tuh katanya. Sedih, kangen, thinking about you. Dia juga makin gak yakin hubungan kamu sama dia ke depannya kayak gimana. Tapi dia berusaha buat positif thinking terus ya. Gak mikirin yang negatif-negatif tentang kamu juga. Berusaha selalu positif. Dia bersyukur sih sebenarnya bisa ketemu kamu juga.
happy, senang. Dia berusaha memperbaiki hidupnya lagi. Banyak hal-hal yang dia ngerasa perlu diperbaiki di dalam hidupnya dia. Mungkin dia lagi fokus ke situ juga. Ada seseorang yang kayak butuh closure. Butuh closure. Mungkin hubungan kamu sama dia ngegantung. Atau ya di sini memang ada closure issue di antara kalian. Hubungan kalian ngegantung kayaknya ya. Berjauhan, separation tapi ngegantung. Gak ada kejelasan kamu sama dia tuh maunya apa. Dibilang putus enggak, dibilang selesai juga enggak, dibilang lanjut juga enggak hubungannya. Jadi ngegantung. Di sini ada seseorang yang pengen ketemu sih. Pengen adanya pertemuan. Kamu sama dia ngobrol face to face atau hanya sekedar sekedar melampiaskan kerinduan gitu. Iya. Perasaan batinnya yang terdalam padamu. Banyak mereka yang lagi ada dalam masalah keuangan, ngerasa kayak abis-abisan banget dalam finansial saat ini, makanya cuek sama hal lain. Walaupun sebenarnya pengen ada komunikasi sama kamu. Di sini kayak ada seseorang yang dia aja tuh nggak tahu apa yang dia rasain sebenarnya, karena dia terlalu banyak memanipulasi. Dia berusaha menutupi apa yang dia rasain, kesedihan dia nggak baik-baik aja, tapi dia berusaha everything is okay dari luar. Dia mau tunjukin keluar kalau semua fine gitu. Padahal itu cuma setengahnya apa yang dia tunjukin ke kamu, ke dunia luar. Manipulatif orangnya nih. Ya dia berusaha baik-baik aja dari luar. Ada seseorang yang kayak lagi gak pengen deket sama siapa-siapa. Dia tahu sih ada orang-orang yang coba deketin dia, atau ada orang-orang yang kagum sama dia, mencoba menarik perhatian dia, tapi dia cuek aja. Kebanyakan mereka ini punya masalah dalam keluarga, entah keuangan keluarga, entah sama keluarganya atau siapa. Jadi banyak dari mereka yang ngerasa ya punya beban dalam keluarga, beban masalah keluarga. Kayaknya masalahnya besar sih. Ya, beban pikiran juga banyak di sini. Ya. Banyak dari mereka tuh yang nggak mikirin banget ya kesehatannya, pola makannya, pola tidurnya. Jadi kayak makin kurus. Iya. Kok aku yang bilang makin kurus, aku yang kayak sedih ya. Banyak dari mereka yang saat ini kayak lagi energinya banyak menyakiti orang lain. Tapi dia nggak peduli. Yang penting dia bisa bangkit. Yang penting dia baik-baik aja. Atau bisa vice versa. Mungkin dia yang ngerasa kayak diinjek-injek sama orang, atau ngerasa kayak nggak baik-baik aja. Ada sesuatu yang bikin dia di posisi sulit atau bikin dia down. Di sini kayak ada energi seseorang yang kayak pengen ngejauh dari semuanya. Dia kayak lagi mencoba menghadapi masalah-masalah saat ini. Banyak sih masalahnya, makanya kayak terombang-ambing gitu. Kalau dia di lautan tuh kayak terombang-ambing, kena ombak ke kiri ke kanan, ke sana kemari, tapi harus bisa tetap tegak berdiri gitu kan. Bingung kan, susah. Makanya banyak dari mereka yang lebih memilih buat diam,
memilih buat diam. Diam itu sebenarnya pilihan juga. Memilih untuk tidak memilih itu sebenarnya pilihan juga. Memilih untuk diam itu sebenarnya pilihan juga, ya kan? Mungkin kamu ngerasa dia nggak ngelakuin apa-apa, atau diam aja, atau pasif. Diam itu sebenarnya keputusannya dia. Lebih baik dia diam dan nggak bikin situasi tuh jadi makin keruh gitu, memperkeruh keadaan. Dia kan juga nggak mau kan. Nah, banyak dari mereka yang kayak lagi bersembunyi, menghilang dari peredaran ya, menghilang dari bumi gitu, kayak ditelan bumi. Bingung soalnya, makanya kayak bersembunyi aja. Bingung, bersembunyi, terus kayak banyak mikir, banyak merenung, baper juga jadinya. Kayak menunggu sesuatu, tapi lebih banyak sekarang mikir sih. Karena udah akhir tahun ya kan, kok gini-gini aja hidupnya. Makanya nih mereka kayak, kalau kamu lihat kayak mereka sering pergi-pergi atau kemana gitu, itu cara dia buat menghibur diri dia sendiri, yang menurut dia tuh hidupnya berat gitu ya saat ini. Nanti tunggu aja waktunya yang tepat, di saat dia udah mau action, di saat dia udah mau ngelakuin sesuatu. Karena aku lihat di sini ada seseorang yang bakal ngelakuin sesuatu, tapi mungkin nggak saat ini. Nanti di saat beban-beban dia tuh udah satu-satu udah nggak ada, di saat beban-bebannya tuh kayak hilang satu persatu, mungkin dia bakal ngelakuin sesuatu ke kamu. Kan banyak yang aku bilang tadi tuh kayak masalah dalam keluarga ya. Banyak juga mereka nih kayak jadi tulang punggung keluarganya, makanya ngerasa banyak masalah lah gitu. Ya, selain urusan keluarga dan percintaan juga. Mungkin pekerjaan juga ada. Dia mah pasrah-pasrah aja sih. Kayak saat ini tuh lagi ngerasa insecure juga ada. Ngerasa dia tuh kayak gak penting atau gak ada apa-apanya. Nothing lah menurut dia. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Yes, ini zodiak dia atau zodiak kamu ya. Ada zodiak Gemini, Aries, Libra, Sagittarius, Virgo, Leo, Aquarius, Capricorn. Inisial hurufnya nama dia atau nama kamu ada huruf K, M, J, H, R, B, G, D, A, F, V, N, U, C, S, dan I. Banyak juga ya inisialnya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart and soul. Bye bye.